Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini bertemu lagi dengan Ibu Amiratul Ummah dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Materi, silahkan anak-anak mengamati dan memperhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati beberapa gambar tersebut, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian, bukan? Sekarang coba tulis, kemudian ungkapkan pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Boleh dengan menggunakan pertanyaan yang diawali dengan apa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk materi kita pada pagi hari ini yakni tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, setelah anak-anak belajar nanti diharapkan dapat mengetahui pengertian tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang kedua, diharapkan dapat mengamalkan akhlak terpuji tersebut, yakni tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui hikmah dari akhlak tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang pertama, tawakal. Tawakal berasal dari wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan urusan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Orang yang mempunyai sikap tawakal akan senantiasa bersyukur jika mendapatkan suatu keberhasilan dari usahanya. Sebaliknya, jika ia mengalami kegagalan, orang yang mempunyai sifat tawakal akan senantiasa merasa ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan, karena ia menyadari bahwa segala keputusan Allah pastilah yang terbaik. Yakni ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berbangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Dalil tentang ikhtiar dalam Al-Quran yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hikmah tawakal dan ikhtiar. Yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan, dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak pula harapan. Yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi.
Kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar berarti berhati lapang, kuat menderita berbagai cobaan dalam pandadaran hidup, namun tidak berarti mudah patah dan kehilangan pengharapan. Sebaliknya, penuh keyakinan, pengharapan, dan berani menerima apa yang tergelar di jagat raya ini. Yang selanjutnya yakni syukur. Syukur ialah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Apabila manusia mau mensyukuri dan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan apabila manusia tidak mau berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya, maka sesungguhnya Allah akan mencabut dan juga mengurangi nikmat dari manusia tersebut sebagai hukuman atas kekufurannya. Selanjutnya, yakni qanaah. Qanaah ialah menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dapat diartikan pula qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap inilah, maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat serakah atau tamak. Qanaah bukan berarti diam berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak mau meningkatkan kesejahteraan hidup, tapi sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia dengan gigih berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dicita-citakan. Namun, apabila menemui kegagalan, dia tidak pernah berputus asa dan kecewa. Bahkan ia selalu sabar dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia punya keyakinan bahwa di balik semua peristiwa dalam hidup pasti ada hikmahnya. Hikmah dari sabar, syukur, dan qanaah, yakni syukur dan sabar adalah kunci bagi meningkatnya keimanan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri seseorang. Berbagai sarana telah disediakan bagi tumbuhnya rasa syukur dan sabar dalam diri, seperti bersikap menyerahkan segala sesuatu dan merasa ridha kepada ketentuan Allah, baik kenikmatan ataupun ujian. Syukur dan sabar juga merupakan sarana meningkatkan kualitas diri agar lebih berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang pandai bersyukur akan senantiasa bertatahkan kesabaran meski berada dalam ujian penderitaan. Yang ketiga, qanaah adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup, karena orang yang berperilaku qanaah selalu berpikir positif dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, demikianlah tadi materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya, tetap semangat menjalani aktivitas dalam sehari-hari. Jaga kesehatan kalian. Insyaallah nanti kita ketemu lagi dalam materi pelajaran selanjutnya. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.